Lagi pertemuan ke-6, di mana dosennya adalah Bu Dewi. Kemarin udah sebelumnya ini harusnya udah menjelaskan prinsip obat, tapi sekarang kita bahas yang prinsip obat part 2. Ini sama aja judulnya soalnya. Nah, kita bakal bahas molekul pembawa. Nah, jadi molekul pembawa itu apa sih? Singkatnya itu, ini tuh proteinnya tuh loh. Kan ini kan membran, yang kuning-kuning ini membran. Nah, protein pembawa itu tuh yang pink-pink ini, molekul pembawa itu yang pink-pink ini. Dia tuh yang menjadi sarana ion tuh bisa masuk ke dalam sel. Soalnya ada beberapa ion atau molekul obat itu kan nggak bisa langsung menembus dalam sel, makanya butuh yang namanya transporter atau molekul pembawa. Ini loh, molekul pembawa adalah protein transmembran yang mengikat molekul spesifik. Nah, molekul spesifik itu obatnya. Nah, protein transmembran itu kenapa dinamai transmembran? Soalnya dia nembus nih pinknya ini. Kan dia kayak letaknya dari atas sampai bawah. Itu kan nembus kan. Nah, makanya dia disebut protein transmembran. Gitu singkatnya. Ini bisa dibaca sendiri ya adik-adik. Terus karakteristiknya, dia yang pertama eh, molekul pembawa itu memfasilitasi transport melintasi membran. Nah, kemarin kan udah dijelasin kan kalau yang obat itu harus obat itu dapat menembus membran dalam keadaan yang tak terion. Nah, kalau mereka molekul polar, itu kan artinya dia hidrofilik, nggak kompatibel sama sifat membran kita yang namanya lipofilik. Jadi kan kayak air ketemu lemak itu kan nggak bakal nyampur. Jadi molekul polar itu tuh susah menembus lapisan lipid ini. Jadi dengan adanya molekul pembawa itu bakal lebih mempermudah keluar masuknya gitu. Terus dia menunjukkan spesifitas. Jadi itu setiap molekul pembawa itu tidak asal eh, menga- asal membuka akses untuk molekul siapa aja. Mestinya dia apa ya? Mestinya dia tuh khusus gitu loh, kayak nih satu jenis molekul aja. Kayak misal molekul pembawa itu protein N apa ya? Protein gerbang kanal untuk Na atau untuk K+, itu kan beda-beda, itu kanalnya dipisah. Jadi satu jenis ion itu untuk eh, eh jadi ini satu proteinnya ini, satu kuning-kuningnya ini, itu cuman bisa untuk satu jenis ion. Tapi kan ya beberapa ada yang tukaran, tapi kayak mayoritasnya cuma satu jenis aja gitu loh. Nah, terus eh, molekul pembawa ini juga dapat mengalami saturasi. Nah, jumlah molekul pembawanya ini, jumlah protein transmembrannya ini kan mestinya terbatas, nggak setiap sisi sel itu tuh ada molekul pembawanya, kayak nggak mungkin kan, kayak ininya kebanyakan gitu nanti malah bakal menyebabin ya terlalu banyak yang masuk kan nggak baik juga ya sama terlalu banyak keluar. Jadi ya kayak jarang-jarang gitu loh. Kalian bisa lihat sendirilah kalau lihat struktur membran gitu. Nah, ini karena jumlah molekul pembawa pada membran sel terbatas, laju transportnya itu akan meningkat dengan seiring peningkatan konsentrasi substrat. Oh ya, ini logis juga sih. Jadi kayak ini yang molekulnya ini yang warna ada ungu, ada ini apa hijau, kok abu-abu, terus kuning, itu perpindahannya tuh eh, bisa semakin sering, bisa semakin cepat itu seiring peningkatan konsentrasi obatnya. Itu mereka akan berpindah terus sampai mencapai titik saturasi. Bentar. Titik saturasi itu kalau nggak salah bisa diartiin dengan kondisi yang seimbang gitu. Terus, nah ini secara umum ringkasannya, molekul pembawa, benar. Oh ya, ini molekul pembawa atau protein transporter sebagai target aksi obat. Itu gimana sih?
Jadi, obat itu dapat bekerja dengan cara menghambat kerja suatu molekul pembawa atau carrier atau transporter. Jadi kayak eh, kita kan punya molekul pembawa itu kan untuk apa ya meneruskan aksi obat ya dalam tubuh kita untuk yang nantinya akan menimbulkan efek terapeutik. Nah, itu obatnya itu bekerjanya menghambat. Soalnya kan kalau apa ya ada yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, jadi harus dihambat gitu loh. Atau yang suatu protein itu apa ya mengekspresikan suatu zat itu yang kurang baik, jadi dia harus dihambat gitu. Nah, protein yang bertindak sebagai transporter itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama memiliki bobot molekul besar, yaitu kan udah jelas ya, udah diulang-ulang dari zaman semester satu itu protein itu besar. Jadi kayak ya dia secara ukuran molekul tuh besar gitu loh. Nah itu nggak ada alasan spesifik tapi emang karakteristiknya gitu. Terus dia tuh berada lokasinya di membran sel. Dia melintasi membran kayak ini tadi. Nah kuning-kuning itu. Terus habis itu eh, dia tuh bekerja dengan cara mengubah konformasinya. Nah berubahnya konformasi ini bisa dapat dengan ini kalau nggak salah tuh hidrolisis ATP atau dia ketempelan ligan. Ini tuh kayak kerja enzim gitu loh. Kalau enzim ketempelan dalam sisi allosteriknya itu kan konformernya bakal berubah. Nah itu mirip kayak gitu cara kerjanya. Gitu. Nah ini bekerjanya dengan cara mengubah konformasinya, di mana salah satu sisinya dapat berikatan dengan senyawa yang akan dibawanya, sehingga senyawa tersebut dapat menyeberang. Jadi kayak gini, ini misal dari ini ya, yang kayak huruf V ini kan masuk, itu kan otomatis biar proteinnya itu bisa menyalurkan, dia tuh harus berubah, kayak melapisi ininya nih loh, ionnya ini loh, atau ligan molekul yang dibawa gitu. Terus habis itu dia kan berubah konformanya nih. Ya dia tuh biar keluar, biar bisa menyalurkan ionnya itu jadi berubah lagi kayak huruf V kebalik ini keluar deh gitu. Terus bisa ini tuh mekanismenya tuh bolak-balik gitu. Jadi yang transport ini umumnya terjadi dari luar apa ya? Menerima molekul dari luar sel untuk masuk ke dalam. Itu umumnya gitu ya. Cuman kan ini kan kita kayak beda-beda gitu ya. Jadi pasti ada yang bolak-balik, ada yang pokoknya 2 kali kerja atau gitu. Terus kalau kalian bertanya-tanya, ini tuh apakah yang masuk itu harus cuman bisa satu? Ternyata enggak. Ada yang tukeran, ada yang masuk 3, keluar satu, terus juga sebaliknya. Jadi kayak yang penting dalam satu isiannya ini loh, yang titik di tengahnya itu dalam satu ini tuh jumlahnya itu bisa lebih dari satu, tapi jenis molekulnya itu sama gitu. Nah, terus lanjut ya. Ini peran penting protein transporter atau molekul pembawa. Itu intinya dia tuh dapat dihambat. Nah, kalau misal protein transporternya itu dihambat, otomatis kan kayak zat dari obatnya itu kan nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk kan nggak bakal ngaruh apa-apa. Nah, itu nanti bakal mempengaruhi apa ya suatu inilah suatu peristiwa yang ada dalam tubuh kita. Jadi kayak obatnya itu kan sebagai zat aktif, dia kayak butuh ini kan molekul pembawa buat menyalurkan zat aktifnya itu ke dalam membran sel kita. Nah itu kalau dihambat kan kayak tertutup nih, jadi kayak nggak menimbulkan efek apa-apa. Dan itu konteksnya bisa positif kalau emang sudah apa ya dalam konteksnya itu kayak obat jantung itu kan Na misal ya Na ion Na itu kan berfungsi untuk eh, potensial aksi ini depolarisasi. Kalau depolarisasi kan selnya positif. Nah kalau positif itu bakal kontraksi terus. Kalau kasusnya di jantung ya
ion Na-nya kebanyakan di dalam, dia bakal meningkatkan pacu jantungnya. Nah, jantung kalau berdetak terlalu eh, oh meningkatkan potensial aksi dalam jantung, dia kan jadi depolarisasi. Nah, depolarisasi itu artinya kayak dia tuh bakal kerja terus gitu loh, bakal aktif terus. Tapi kalau dalam kasus jantung, jantung yang berdetaknya itu terlalu sering, terlalu cepat, itu kan jelek ya. Otomatis tekanan darah kita juga jadi tinggi. Itu kan nggak baik ya dalam fisiologis tubuh kita. Jadinya molekul ini tuh dapat dihambat dengan suatu obat tertentu gitu. Terus peran molekul pembawa ini eh dapat ini berperan dalam transport aktif sama pasif. Jadi itu yang kemarin aku udah jelasin belum sih yang difusi pasif sama aktif? Udah ada belum itu sebelumnya? Yes, Hmm? udah pernah jelasin Kayaknya belum? Atau udah deh. siapa? Oke. Nah, ini jadi molekul pembawa itu berperan dalam transport aktif dan pasif. Itu, oh ya, oke, terima kasih Prof. Oh ya, oke, absorpsi. Oke, terima kasih Prof. Hasna. Ya, jadi ini juga berperan dalam transport aktif sama pasif. Ya, dia cuman ini sih, memfasilitasi aja intinya, gitu. Nah, ini peran molekul dalam peran molekul pembawa dalam farmakologi. Farmakologi sendiri itu kan mempelajari rute obat dalam tubuh. Jadi kayak kita bakal melihat lebih lanjut. Oh ya, benar yang dikatakan oleh Prof. Hasna. Jadi molekul pembawa ini berperan dalam absorpsi obat. Ini tuh kan kemarin udah ya. Ini dibaca sendiri aja ya guys ya. Yang kayak kemarin. Nah, oh ini Atme yang kemarin ini dibaca sendiri aja. Soalnya udah dijelasin kemarin kan. Ini yang kayak sel dalam otak ini loh. Terus melintasi biologi saya ini udah kemarin ya ya. Ini absorpsi ATME ini tuh bisa dibaca sendiri karena kemarin sudah. Yuk kita lompat lanjut ke transport molekul melalui membran sel. Tadi kan udah dibilangin kalau yang molekul pembawa itu nembus ya ini. Ini loh, biru-birunya ini kan besar terus lebih nembus dalam membran. Nah, itu dia bakal membawa dari ke molekul yang luar itu masuk, terus habis itu tukeran sama yang di ion di dalam membran sel itu terus keluar. Nah, ini ada yang dia bisa keluar itu karena ada membutuhkan ATP. Nah, cara dia menggunakan ATP-nya itu dengan hidrolisis ATP. Jadi kayak kalian ingat nggak yang reaksi dari biokimia itu loh, yang tanda panah pas mau ke berubah konformasi lain. Ya, Itu loh yang jadi ATP terus jadi ADP. Itu ternyata digunainnya di biokim sini. ya. Yes, itu digunainnya di sini. Jadi kayak ATP-nya itu nempel ke transport protein transportnya itu. Itu kalau kalian lihat di ilustrasi YouTube itu kan ATP adenosin trifosfat. Fosfatnya ada tiga. Terjadi hidrolisis. Hidrolisis kan berarti pemutusan. Nah, dari yang awalnya ATP itu ada tiga, itu berubah jadi dua untuk mengaktifkan transport proteinnya ini. Jadi makanya keluarnya ADP gitu. Soalnya fosfatnya itu copot satu untuk dikonversi dalam reaksinya ini. Begitulah. Oh ini. Jadi dua jenis utama transport yang diperantarai oleh molekul pembawa adalah transport aktif terfasilitasi, yaitu pakai proteinnya ini, dan transport aktif. Ini nih. Pasif deh, sorry. Transport pasif terfasilitasi dan transport aktif. Pasif terfasilitasi, dia tuh pasif, jadi cuman mengandalkan gradien konsentrasi. Tapi terfasilitasi, karena ada protein pembawanya. Dan transport aktif itu udah jelas ya, dia pakai protein juga. Jadi intinya tuh sama-sama memindahkan molekul
untuk melintasi membran sel. Kita masuk ke transport pasif terfasilitasi. Nah, karena dia pasif, dia itu tidak memerlukan energi. Jadi dia cuman mengandalkan gradien konsentrasi yang dimana akan terjadi proses difusi. Nah, yuk, kalau difusi itu kan prinsipnya konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini tuh kayak konsep farmasi fisika kemarin. Jadi intinya tuh yang tinggi ke rendah gitu loh. Eh, kalau menurut kalian konsentrasi tingginya itu di dalam membran sel atau di luar? Aku nanya beneran ini. Di molekul pembawa, saya. Ini prinsip Jadi kita harusnya masuk sel berarti dari dalam keluar berarti itu gimana? obat bisa masuk berarti oh ya di Dari luar dalam berarti rendah keluar. Oh ya, Gimana masuk. gimana? Nah, aku Dalam ini obat loh, kan Him. bisa masuk. Aku tanya ini loh, Him, kan katanya konsentrasi tinggi. nggak aku tanya konsentrasi tingginya itu yang mana gitu loh. Di dalam sel, di dalam membran sel atau di luar membran sel? Karena aku belum nyari. Si obatnya nggak bisa. Oh, baca chatnya Prof. Hasna, guys. Apakah benar? Masuk akal nggak menurut kalian? Wow, cross. Kalau yang tinggi konsentrasi di luar. Berarti di luar sel itu tinggi konsentrasi. Terus ya obatnya nggak bisa masuk. Bukan dari tinggi ke rendah ya. Kalau dari tinggi ke rendah berarti di luar kan konsentrasi tinggi, dalamnya konsentrasi rendah. Jadi yang dari luar, yang obat di luar masuk ke dalam gitu. Sepahaman aku gitu. Sik. Konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini Jadi berarti gimana? Kalau aktif tuh Kalau pasif kamu itu, ngabaiin konsentrasi aja. Gimana kan? kalau berdifusi secara pasif itu mengikuti gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah. Ya, prinsip difusi Nah, gitu jika loh. konsentrasi obat di sel luar tinggi, sel obat akan masuk ke dalam sel. Oh, yang dimaksud konsentrasi itu konsentrasi obatnya ternyata. Obatnya. Jadi konsentrasi kan awalnya tuh kayak ada tamu nih, tamu di luar tuh ramai banget, tapi pintu masuk rumahnya tuh belum dibukain. Jadi kayak pas pintunya dibuka tuh nanti tamu-tamu pada masuk gitu. Oh, berarti yang berarti di rumahnya konsentrasi itu yang tinggi itu nggak obatnya. ada orang. Sel, ya yang nggak ada yang orangnya dikit gitu. Konsentrasi lebih rendah. Konsentrasi obat, Berarti konsentrasi tinggi itu dari obat. bukan konsentrasi. Hah? Konsentrasi tinggi di luar maksudnya. Jadi benar, kan ada obat mau masuk ke dalam sel nih. Obatnya kan baru di darah nih. Oh nggak sih? Belum masuk sel gitu loh. Iya. Tapi dia mau masuk sel kan. Tapi berarti darahnya itu dia konsentrasi tinggi gitu. Ke kiri. Biar bisa masuk ke sel yang dia konsentrasi rendah. Maaf, Karena sinyalku masuknya jelek dari banget tinggi ya. ke rendah. Putus-putus, Bokar. Gimana Has? Sel konsentrasi rendah. Obat masuk dari tinggi ke rendah. Oh. Dari luar ke dalam. Gini, Oh. gini. Bentar. Ketik 1 kalau iya. Iya. Heeh. Konsentrasi tinggi tuh di luar sel gak sih? Berarti Yang luar gimana? rendah. Hai. Gimana, Kar? Hai. Coba cek di chat.
Kalau obat difusi secara Apa? Oh, pasif. buset. Obat Oh, bergerak dari area tinggi ke rendah sel sirkulasi untuk konsentrasi obat di rendah. luar sel Jadi lebih tinggi. kerja ada sel. Iya. Berkait dengan Tapi aku nggak tahu yang mencapai kesetimbangan itu. di luar sel lebih tinggi daripada sel. Oh, setuju, Prof. Oh ya, oke, masuk. Ya, terima kasih, Prof. Jadi begitu ya, guys ya. Oke. Konsentrasi tingginya itu ada di luar, yaitu obat sendiri. Terus kalau yang konsentrasi rendah itu dalam sel. Itu. Terus ini molekul pembawa berikatan dengan substrat di satu sisi membran. Mengalami, oh ini tuh kayak gambarnya ini loh. Ya kan satu molekulnya ini tuh berikatan. Berikatan tuh kayak minta akses gitu loh buat masuk. Kayak istilahnya kamu ngedor pintu orang. Itu kan biar untuk sinyal dia tuh bisa masuk gitu loh. Biar kayak, aku mau masuk nih, buka dong gitu. Nah itu kayak maksudnya cuman umumnya cuma satu aja, satu ion atau satu molekul gitu. Terus masuk gitu. Jadi kayak cuman nyentuh dikit ini aja dah kebuka, yuk masuk. Nah, terus contohnya, aduh contoh penting, oh my God. Hmm, Keluar ini gak sih? ada keluar. Yang pertama ada transporter glukosa. Ini tuh memfasilitasi masuknya glukosa dalam berbagai jenis sel. Nah, kita balik lagi, glukosa itu molekul yang sifatnya polar. Jadi dia butuh bantuan. Nah, ini bantuannya dalam bentuk transporter glukosa atau yang disebut GLUTs. Nah, dia ini sangat sensitif terhadap insulin. Insulin kan, bentar. Dia tuh sensitif sama insulin yang berada di otot sama jaringan adiposa. Insulin itu ini ya pankreas gitu ya. Oh ya. Jadi kayak bentar, kok aku takut rancu ya ini. Kalau dia sensitif sama insulin, ya menurut kalian ini gimana guys? Kok aku agak lupa sama aku kayaknya ibunya cuma baca gini. Ini cari di Gimana ya? Ipsy, Prof. Di screenshot terus ditaruh Kopi Gemini. bisa. Oh, Coba jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ada. Coba. Lutz. Kayaknya ntar ini kok kayak ada penjelasan lagi di bawah. bentar ya. Jadi kalau peningkatan kadar dalam gula darah itu paling tinggi pas setelah kita makan. Setelah kita makan itu kan mesti yang kerja, mesti kayak tubuh tuh bakal mencerna gulanya, gula darah dalam tubuh kita itu dengan bentuk insulin. Kalau misalkan insulinnya meningkat, otomatis kan gula darah dalam tubuh itu kan meningkat. Nah, insulin itu tuh bakal ini, jadi tuh insulin tuh kayak petugas utama yang ngurusin kadar gula darah kita gitu loh. Nanti bakal diteruskan ke glutnya ini. Nah, jadi tuh insulin buat jadi tuh gula tuh biar bisa masuk ke dalam sel tubuh kita tuh dengan cara adanya transporter glukosa ini sama adanya insulin. Insulin itu kayak apa ya? Ngoprak-oprak. Gimana ya bahasanya? Kayak pemicunya biar si glutsnya itu mengaruh ke glutsnya gitu nggak sih? Iya, bisa. Jadi insulin itu nyuruh gula yang ada dalam darah kita itu buat masuk sel dengan cara melalui transporternya ini. Kayak kamu ini loh,
nyuruh gulanya itu masuk ke pintu buat masuk ke dalam rumah yang bernama sel. Ini namanya pintunya tuh ini transporter glukosa atau GLUTS gitu. Nangkep nggak? Pintunya berarti yang gelut. Heeh. Insulin yang nyuruh masuk, tamunya glukosa gitu. Yes. Lewat pintu. Oke. Ya, terus ini ada contohnya yang lain itu ada transporter anion, yaitu memfasilitasi pertukaran ion negatif melintasi membran sel darah merah. Contohnya ini tuh ada ini pertukaran CO2 di paru-paru. Udah sih. Nanti kayak mekanismenya kayak apa itu bisa kalian cari tahu sendiri. Pokoknya ini singkatnya gini. Itu di slide di bawah-bawahnya setelah itu ada penjelasan lebih lengkapnya kalau mau jelasin lengkapnya dulu baru Oh iya. masuk transport aktif. Tuh. Kan PPT ibunya agak gimana gitu. Katanya Ya aneh. Allah, pantas. Itu di bawah Dek, bawahnya dek. lagi. Tuh. Ya Allah, ya Allah. Ini, oh ya ini transporter GLUTS. Nah, jadi GLUT itu ada 4 jenis. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4. GLUT 1 itu, ini hafalan ya guys ya, nggak bisa di logika. Nah, GLUT 1 itu banyak terdapat di sel darah merah sama otak. GLUT 2 itu terdapat di hati dan sel beta pankreas. GLUT 3 itu terdapat di neuron. Neuron itu sel otak. Dan GLUT 4 itu terdapat di otot dan jaringan. Nah, regulasinya dipengaruhi oleh insulin. Kenapa? Karena eh, gula itu kan kayak ngarahnya di otot itu kan menjadi energi ya. Nah, itu makanya kadar gula darahnya itu diatur sama insulin biar kita tuh nggak kebanyakan gula darah gitu loh. Kayak kalau kebanyakan gula darah dalam kita kayak bangun terus kayak istilahnya semangat kan itu juga ngaruh cara kerja otot kita. Jadi kayak istilahnya sugar rush gitu loh. Jantung tuh bakal berdebar-debar. Nah, itu makanya ada dipengaruhi oleh insulin gitu. Nah, nah, ini lebih detailnya ini bisa di screenshot kalau mau. Nah, ini yang GLUT udah selesai ya. Pokoknya singkatnya gitu aja. GLUT 1 tuh dalam darah merah sama otak. GLUT 2 itu terdapat di hati dan sel beta pankreas. GLUT 3 itu di neuron atau otak. GLUT 4 itu ada di otot sama jaringan adiposa. Ini sementara disingkat dulu ya guys ya. Kayak kalian bisa baca di PPT kalau mau lebih detail. Terus yang kedua ini ada transporter anion. Ini ada yang versi lebih detail lagi nggak ya? Yang anion. Oh ini, ya Allah. Jadi transporter anion itu, aku ulang ya. Jadi dia tuh memfasilitasi pertukaran ion min atau ion negatif untuk melintasi membran ke sel darah merah. Nah, pertukaran ion negatif itu, oh enggak jadi. Jadi transporter anion itu fungsi utamanya ya ini kayak Cl klorida dan bikarbonat dalam melintasi sel darah merah. Detailnya ini bisa dicari sendiri karena aku belum sempat nyari tahu. Terus perannya dalam transport CO2 tadi kan udah aku bilang dia tuh contohnya ada di CO2 di paru-paru. Nah ini detailnya apa ya kan terjadi pertukaran gas ya kalau dalam paru-paru itu kayak yang di alveolus itu. Ini ternyata di sana itu petugasnya itu ada yang namanya transporter anion. Dia memungkinkan pertukaran gas antara jaringan dan paru-paru. Detailnya nggak dijelasin ya, ya udah. Ya udah sih transporter anion cuman segini aja. Terus lanjut ke transport aktif. Nah, jadi transport aktif itu merupakan jenis yang
transport yang memerlukan energi. Nah, memerlukan energi kenapa? Karena dia tuh melawan gradien konsentrasi. Gitu. Singkatnya gitu ya. Nah, ini loh, dapat bergerak melawan. Makanya dia perlu energi. Nah, transport aktif ini tuh memungkinkan sel untuk mempertahankan konsentrasi ion atau molekul. Nah, kemarin kan udah aku jelasin yang prinsip difusi itu ya. Jadi kayak difusi itu terjadi karena adanya gradien konsentrasi, karena adanya ketidakseimbangan di salah satu sisi antara antara entah itu sel atau dalam suatu apa ya, pokoknya tuh dalam membran antara membran dalam gini-gini antara sel bagian di dalam membran sama luar itu nggak seimbang, makanya dia terjadi gradien konsentrasi. Nah, transport aktif itu karena dia melawan, jadinya kan dia dapat mempertahankan, nggak berat sebelah gitu loh konsentrasinya, nggak tinggi sebelah. Jadi, karena adanya transportnya ini bisa mempertahankan, jadi kayak negatif-negatif atau positif-positif. Nggak gitu deh, pokoknya dia kayak yang penting seimbang aja gitulah. Nah, ini singkatnya ada 2 jenis utama. Aktif primer itu energinya langsung diperoleh dari hidrolisis ATP. Terus aktif sekunder atau co-transport ini tuh dia energinya diperolehnya tuh dari gradien elektrokimianya yang dibentuk oleh transport aktif primer. Jadi kayak nggak ngambil langsung dari hidrolisis ATP tapi mesti ada proses sebelumnya gitu. Detailnya mana ini ya? Ini pasif. Ini versi detailnya ya guys ya, bisa dibaca sendiri. Ini juga pasif ini juga dibaca sendiri, baca sendiri. Ini. Nah, kan ini dia butuh energi kan ini. Terus arah pergerakannya mungkin kan untuk melawan gradien, jadi bisa antara rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Jadi kayak selama ada energi yang menggerakkan transporternya ini tuh kayak konsentrasi antara membran itu bakal bisa seimbang gitu. Nah, transport aktifnya ini tuh sangat penting bagi sel untuk mempertahankan konsentrasi ion dan molekul tertentu. Soalnya kan sensitif ya kalau kalau sel tuh kayak beda konsentrasi dikit aja tuh dia bisa langsung kenapa-napa. Nah, dengan adanya transport aktifnya ini dia tuh ya memperpanjang usia gitulah istilahnya. Karena kan kayak bisa mengurangi atau menyeimbangkan ion gitulah dalam sel atau luar sel. Nah, transport aktif itu terbagi menjadi 2, kayak yang aku jelasin di atas tadi. Aktif primer, dia tuh energinya tuh ngambil langsung dari hidrolisis ATP. Nah, hidrolisisnya itu oleh protein transporternya yang warna biru ini itu sendiri. Dia yang hidrolisis ATP-nya. Nah, makanya ATP-nya langsung nempel di sini kan. Gitu. Nah, makanya proteinnya itu sering disebut sebagai pompa atau pump. Jadi kayak aktif primer itu kebanyakan namanya itu pump gitu, soalnya dia mengambil energinya itu langsung dari hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP-nya juga itu langsung di protein itu sendiri. Nah, terus ada yang namanya aktif sekunder. Dia tuh energinya nggak langsung, nggak kayak aktif primer ini. Tapi, apa ya, dia tuh ngambil energinya, energi untuk memindahkan satu molekul untuk melawan gradien. Ini aku nggak paham, bentar ya, aku mau tanya Gemini. Kalau menurutmu gimana, Kar? Aku manut aja, Prof. Aku jujur kurang nangkap sebentar ya. Semangat ya, Prof. Pokoknya dia tuh transport aktif sekunder ini tuh
dia energinya dari gradien elektrokimia. Kayak gimana ya? Apa dia harus bereaksi dulu biar ntar ada ATP baru dia baru bisa bergerak? Nggak tahu. Saya pun. Atau enggak pokoknya dia tuh energinya itu tuh pas ini loh melakukan transport ya, mungkin pas contoh di bawah itu bakal menjelaskan ya guys ya. Coba Nah, aku tanya. oke. Ini aku tanya Sambil nunggu dipik kita loading. nah gimana kan? Loading. Aku pernah sama dipik nggak dibalas. Belum dibalas. Bisa please try again later. Maksudnya apa? Sebutin sekarang kok. Sabar Oh, ya. dia nggak langsung menggunakan energi ATP sebagai gantinya. Proses ini memanfaatkan energi sisa dari proses lain yang disebut menggunakan ATP untuk membuat perbedaan. Transport Contoh. aktif primer tadi. Nah, transport aktif primer tadi kan yang ini. Dia kan energinya langsung dari hidrolisis ATP. Terus ini berarti yang transport aktif sekunder itu kayak nyomot ya apa ya istilahnya kayak ngambil sebagian gitu loh. Ini kan kayak memproses energinya dari hidrolisis langsung. Jadi kayak begitu melekat di sini kan dia langsung diproses. Nah, mungkin kalau yang aktif sekunder ini tuh karena dia udah bisa produksi ini loh energi sendiri. Kalau yang aktif sekunder tuh kayak manfaatin hasil dari transport aktif primernya ini. Ya, gitu ya. Soalnya kalau dari kata-katanya gitu sih. Gimana, Kal? Lanjut aja kalau nanti dicari lagi, ditandai materi yang masih bingung gitu. Ini aku dapat kata-kata dari ChatGPT. Bayangkan kamu menolong seorang naik tangga. Dia tuh transport aktif primer. Dia pakai energi langsung kan. Nah, orang itu menarik teman lagi itu transport pakai energi nggak langsung. Berarti kayak Itu kayak gimana? dia di sebelahnya transport yang primer kah? Jadi yang sekunder tuh dapat dorongan ATP dari transport primer sebelahnya. Jadi dia dapat nggak secara tidak langsung, nggak langsung dari apa sih ATP-nya yang berikatan apa ke transportnya. Tolong. Intinya tuh kayak tidak langsung tuh berkaitan atau aktif. Itu Kayak istilahnya yang dia tuh dibacain Aca itu di chat. kok nggak ada notifnya aku? Ya Allah. Ya ambil energi Senang ke aku ya. Dia ambil energi yang dibuat. Oh, jadi kayak primer itu istilahnya dia kayak penghasil energi independen. Kalau yang sekunder itu apa sih kok aku jadi mikirnya yang manajemen farmasi distributor itu. Dia ngambil energi yang dibuat sama si primer. Soalnya langkah pertama itu dibuat sama jenis transport primer. Terus dilanjutkan sama si sekunder. Akhirnya energi yang dipompa sama si primer itu dapat digunakan si sekunder. Di primer itu pompa dari apa itu tuh apa? ATP. ATP ya ampun aja. Primer itu pompa dari ATP. Terus disimpan di gradien ion. Nah, si sekunder itu manfaatkan energi yang di gradien ion. Ya, intinya tuh kayak si yang transport primer ini tuh udah ngasilin energi. Energinya tuh dipakai sama yang aktif sekunder juga. Jadi kayak yang aktif sekunder tuh cuman nyomot doang. Dia nggak produksi sendiri gitu. Oke, terima kasih ya Aca.
Lanjut. Bye-bye. Masih ada 100-an. Semangat ya. Aduh. Ini kemana? Sumpah ini kok agak nganu sih. Benar. Molekul pembawa ini, ini. Jadi transport aktif sekunder itu ada simport, antiport, sama uniport. Ini loh yang kamu gambar nih loh, Him. Nah, Iya. jadi kan ada Misi. dari sekunder ini tuh ada cara masuknya ABC ini. Kalau nggak salah ya, aku nangkepnya gitu. Apaan, Cak? 1, 2. Ini tuh yang Hah? tengah ini tuh simport. Jadi tuh dua molekul itu tukeran. Dia tuh masuk bareng. Ini loh. S1, S2 ini tuh masuk bareng. Nah, proses masuk barengnya itu namanya simport. Terus habis itu kalau yang kuning ini namanya uniport. Uni tuh enggak ada yang jadi. Uniport itu S ini tuh masuk, cuman bisa 1 molekul. Terus kalau yang antiport, dia tuh tukeran, jadi kayak 1 masuk, 1 keluar. Jadi kayak gantian gitu loh. Import sama antiport ini co-transport. Co-transport itu transport aktif sekunder. Padahal di sini dinyatakan kalau mereka bertiga ini aktif sekunder. Unipotnya apa? Ya Allah. Lah. Ini tuh yang kita pelajarin kemarin di PPT-nya. Ini yang kita perdebatkan terus kayak ini apa? Terus jadi mana? Nggak tahu lah, biarin. Nggak tahu. Lah. Kemarin BTW urutannya. Oh iya. Apa? Iya, aku nggak lihat chat. Kenapa? Aku nggak kelihatan. Kenapa sih? Hah? Kemarin sangat KA ya. Terima kasih. Ya ampun, HBD Hima. Selamat Barakallahu fi umrik ukhti. Bisa diamalkan di besok ujian dan waktu-waktu yang lain. Maaf ya, Has. Kita sangat-sangat iya, kita bukan temennya, kamu bestie. gak inget juga. Kita bestinya Hima, kamu temennya doang ya, gak level. Nah, ini tuh nganu ya, cuman pernyataan doang. Jadi kayak protein transport itu menggunakan energinya itu dari ATP. Nah, cara menggunakan energinya itu gimana? Itu dengan cara hidrolisis ATP. Udah gitu aja. Nih ya. Jadi ATP dihidrolisis menjadi ADP. Jadi kayak ATP itu tadi kan 3 fosfat, jadi 2 fosfat. Nah, satunya kemana? Satunya dipakai untuk ya buka tutup kanal ionnya gitu sih. Deh, gitu aja kalau yang di sini mah. Dah. Ya Allah, ASMR banget ini. Iya. Kamu jangan ngamuk dong, takut. Terus lanjut. Nah, ini definisi sama karakteristik utamanya bisa dibaca sendiri ya. Semangat kawan-kawan. Jadinya dia intinya tuh transfer aktif. Ya, aku dari tadi transfer aktif kan bahasnya. Ya, aktif itu mengeluarkan energi melawan gradien sama diperantari oleh protein pembawa. Udah dibaca sendiri. Ya Allah, ini contoh-contoh pentingnya. Mau dibahas atau baca sendiri? Intinya aja intinya. Alhamdulillah. Allah. Siapa di catatan ini? Iya, ini koran. Kalau di catatanku ya, kalau yang ini pompa natrium kalium, dia tuh pompa yang untuk ion Na+ sama K+.
ada tanda ATPase berarti dia melawan konsentrasi berarti dia melawan gradien konsentrasi. Itu nanti konversinya 3 ion natrium itu sama aja 2 ion kalium. Jadi kayak bertukarnya itu kalau mereka mau tukeran itu Na-nya butuh 3 dan ion K-nya itu butuh 2 untuk bisa ditukar. Kan tadi aku bilang kalau yang ionnya di dalam sini tuh nggak apa ya, nggak hanya jumlahnya tuh nggak hanya 1, mereka bisa lebih dari 1 kayak 2 atau nggak 3. Itu dibuktikan di sini. Konversi ion Na menjadi K+ itu butuh Na-nya, Na+ itu butuh 3. Kalium itu butuh 2. Jangan tanya alasannya karena aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin tahu ke depannya. Terus dia ini pompa natrium kalium ini seringkali ditemukan di sel kardiomiosit. Aku tulisin. Nah, sel kardiomiosit itu di mana? Dia tuh ada di jantung. Jadi ini tuh nomor 1 ini kebanyakan ada di jantung. Mekanismenya aja coba cek PPT Anfisman. Semangat. Anfisman apa itu? Ikan. Apa ya? Ini tuh singkatnya. Dia tuh alur pengobatannya gini. Kan ada pasien gagal jantung. Nah, kalau gagal jantung kan berarti kayak jantungnya gagal mompa gitu kan. Jadi kayak ion Na yang masuk, dia tuh kanalnya itu harus dihambat. Jadi kan kayak gradien konsentrasinya kan apa ya istilahnya tuh dalam membran sel tuh kan kayak kebanyakan ion Na. Nah, karena kebanyakan ion Na, dia tuh menyebabkan ion Ca-nya itu bertambah. Konsentrasinya tuh jadi tinggi. Kalau konsentrasinya Ca itu dari tinggi, kan tadi aku bilang kalau yang protein transporter itu kan spesifik. Kalau dia nggak ada ion yang spesifik sama kayak cocok sama apa ya istilah kayak kalau nggak ada yang ion yang cocok sama protein transporternya itu dia bakal nggak aktif. Nah ini kayak ini loh. Itu Na-nya itu kan bakal apa ya? Pokoknya kalian cari tahu sendiri aja mekanismenya yang lebih lengkap gimana. Aku cuman bahas garis besarnya. Jadi kalau Na kebanyakan itu bakal memicu ion Ca. Nah, ion Ca yang bertambah itu kan bakal menginaktivasi yang protein transport dari Na. Otomatis kan kalau Ca bertambah itu Ca tuh berfungsi untuk ini kontraksi jantung. Jadi karena ion Ca-nya ngendam, pokoknya dia di dalam sel jantung kebanyakan. Jadi kayak dia bakal memicu kontraksi. Nah, kontraksinya itu kuat. Jadi ya awalnya gagal jantung itu bisa jadi nggak gagal jantung. Jadi bisa melancarkan kembali proses apa ya kardiovaskularnya gitulah. Ya pokoknya intinya gitu. Terus habis itu kalau yang pompa, aduh nggak bisa dititik. Nah, pompa kalsiumnya ini tuh ini intinya dari ini ya guys ya. Dia ada di neurotransmitter. Nah, jadi dia kerjanya buat nyambungin aja ion dari sitosol bakal dibawa ke ekstraseluler. Gitu aja sih aku nyatetnya. Prof.
Iya, aku nggak paham juga. Apa? Itu bagian ini diulang-ulang nggak sama Bu Dewi? Aku tuh jujur aku nggak inget yang mana diulang-ulang. Jadi kayak aku tidak tahu. Iya, kayaknya ya. Berarti ini Iya, Kak, Poh. slide ini dikit dulu gitu. Nanti kita lanjutin yang lebih detail. Kita sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Oh, oke aja. Thank you. Aku Apa? pun Kak masih nggak ada clue gitu. Ini DeepSeek masih mutung, nggak mau menjawab pertanyaanku. Nah, oke lanjut, Prof. Oke, berarti diulang-ulang ya ini. Ya udah, hafalin. Terus ini kayak gambaran singkatnya aja dari yang sama atas ini. Ya Allah, ini pokoknya transfer aktif itu nanti bakal ada pengikatan substrat, terus terjadi defosforilasi protein, hidrolisis ATP nih, terus perubahan konformasi. Ini dibaca sendiri, semangat. Ini ya Allah, ini juga sama aja. Iya, makanya dia tuh gak jelas. Sama. Aku nyatet aja bingung. Nah, jadi yang protein transport Na plus sama K plus ATPase ini pompanya dia tuh kebanyakan ada di plasma membran hampir sebagian besar sel makhluk hidup. Pompanya ini bisa disebut antipod. Antipod tadi itu apa? Antipod itu dia yang gantian. Jadi kayak satu masuk, satu keluar. Nah, pompa ini tuh membawa ion Na plus keluar dari sel. Berarti Na keluar, K-nya masuk. Nah, K-nya masuk tuh, aku lupa dia nyebabin apa. Pokoknya mekanismenya gitu. Terus, pompa ini tuh berperan untuk menjaga potensial istirahat. Misalnya pada jantung. Kan tadi aku bilang kalau jantung itu kalau kebanyakan ion, apa namanya, ion Na, kalau pompa lagi. Pompanya itu dihambat, jadi kan nggak bisa keluar. Ion Na-nya kan banyak di dalam sel jantung. Nah, itu bakal nyebabin jantungnya kontraksi terus. Gitu. Adanya pompanya ini buat menyeimbangkan, biar nggak berlebihan gitu loh. Nah, ini kataku juga diapalin ya guys ya. Soalnya mesti konsepnya diulang terus, dikeluarin ini. Terus inhibisi ini masuk ke cara kerja obatnya. Nah, ini kan tadi udah aku bilang lokasinya di membran sel kardiomiosit. Nah, ini inhibisi ya pokoknya dia tuh bakal dihambat. Kalau protein transporternya dihambat, dia bakal nyebabin Na sama K-nya itu nggak dapat tukaran. Na-nya itu bakal kebanyakan di dalam sel, itu bakal menyebabkan singkatnya menyebabkan kontraksinya itu bakal semakin meningkat. Kontraksi jantung maksudnya. Nah, ini loh menyebabkan peningkatan Na. Itu peningkatan Na-nya itu dalam jantung. Nah, ini bisa dibaca sendiri lagi. Terus Kalau Na-nya meningkat berarti gimana? jantungnya lebih berkontraksi gitu. Iya, singkatnya gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih ruwet lagi, cuman aku takut kalian overdosis, jadi nggak usah. Nah, ini pengaruh pada penukar Na. Ini sama aja kayak atas, cuman lebih detailnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke digoxin. Digoxin itu salah satu obat. Obat untuk apa, hayo? Adakah yang bisa menebak? Untuk menghambat pompa. Yang secara umum dia obat untuk apa? Adakah yang mau menjawab? Yang tadi itu loh. Hipertensi. Salah. Obat Ayo lagi. Tadi jantung. udah aku senggol dikit di atas. Yes, obat untuk mengobati apa? Untuk memberi efek terapeutik.
Cerdas. Kegilaan mahasiswa. Iya, ya secara tidak langsung ya. Oke, jadi salah semua kalian. Jadi digoksin itu obat untuk gagal jantung. Kan udah aku senggol dikit di atas, dia tuh untuk gagal jantung. Ya pokoknya aku nyebutin gagal jantung di atas. Nah, jadi singkatnya, kalau kalian lihat dari gambarnya ini, dia itu menghambat pompa Na sama K. Jadinya kan nggak terjadi pertukaran Na sama K plus. Nah, ini loh tandanya. Na tuh jadi meningkat. Jadinya ya udah kontrak apa Na-nya kan plus depolarisasi terus kan. Jadi kontraksinya bakal nambah. Singkatnya gitu sih. Sekian. Habis itu ya Allah aku bingung bingung alurnya gimana ini. Emang kita dari tadi bahas simpot antipot kok tiba-tiba langsung ada transport antipot. Ya Aduh, aduh. Allah. Ya udah jadi gitulah. Apa ini? Oh ini pokoknya mekanisme digoksin. Ini di copy aja. Hima atau Karisma, tolong. Kayaknya digoksin tuh bakal keluar deh. Inhibisi. Kayaknya tadi ada. Pokoknya digoksin. Digoksin itu kerjanya tuh dia tuh Apa tiba-tiba pompanya ini. antipot? Oh, maksudnya antipod ini tuh cara kerjanya. Jadi kayak Na masuk ke keluar, Na masuk ke keluar. Jadi gitu sih. Oh, jadi yang si digoksin. Iya, Iya, digoksin itu dia memakai transporter antiport. sistem kerjanya dengan cara antipod. Oh, dengan cara ya yang bolak-balik gitu. Heeh. Aku hanya pura-pura paham. Benar kata Hasna. Fake it until make it. Enggak, kalau yang kayak simport, antiport, sama uniport tuh kayak cuman alur masuk molekulnya aja gitu loh. Jadi bukan menghambat atau gimana gitu. Jadi Kak, ada sorry banget, aku nggak dengar kalau kamu, anu, kamu nggak tahu kalau kamu ngechat, nggak ada notifikasinya. Bentar ya. Kalau Na keluar, K masuk, kontraksi terjadi. Itu untuk menurunkan kontraksi berlebihkan obatnya, iya. Heeh. Tapi kalau yang pernyataanmu yang menghambat antiport itu kurang tepat. Soalnya kalau yang nama-nama simport, antiport, sama uniport itu cuman alur masuk molekulnya. Jadi kayak nggak ada kaitan sama dia menghambat atau bukan gitu. Aduh, aku mau ini aku apa sih namanya? Senangkep aku. Boleh. Jadi itu apa sih inhibitor Na plus K plus itu kan kalau bukan inhibitor deh, Na plus Ka plusnya itu kalau makin banyak itu memicu kontraksi jantung kan. Kalau jadi kalau kebanyakan kan nggak bagus kan, bisa jadi Mm-mm. apa sih gagal jantung. Habis itu berarti Oh, butuh enggak. Jadi kalau inhibitor. gagal jantung, bentar Him. Jadi kalau gagal jantung itu kan kayak jantungnya tuh nggak kuat untuk memompa. Jadi kalau obat gagal jantung itu kayak gimana caranya jantung kita tuh bisa berdetak lagi Oh, berarti dengan cara diperbanyak Na. ini. Heeh. Tadi aku ngomongnya malah sebaiknya ya, maaf, salah. Jadi aku lurusin lagi. Digoxin itu kan untuk obat gagal jantung, yang dimana gagal jantung sendiri itu kan harus diatasi dengan apa ya, kayak dibenerin aja gitu loh, kontraksi jantungnya yang benar. Nah, gimana caranya? Itu dengan menghambat proteinnya ini. Duh, kalau mekanismenya tuh jelimet, sumpah aku juga bingung. Menghambat. Pokoknya dia tuh, kalian ingat aja kalau digoxin itu kerjanya menghambat menghambat ini.
protein transportnya ini. Biar Na sama K plusnya itu nggak terjadi pertukaran. Gitu sih. Serius, aku udah nyari, udah baca berkali-kali tuh kayak tetap nggak nangkep intinya. Ya, mohon maaf ya, saya sebagai manusia. Lanjut. Ivy. Nah, ini yang Harusnya CA12. ngafalin nama-nama Allah. Kocak nama-nama Allah. Boleh. Allah satu. Ya, ini pompa kalsium. Ya Allah. Ini tuh Walhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. pompa kalsium tuh seingatku ada di... Kenapa ya, Kar? Lanjut. Pilusku jatuh. Iya, pilus. Set banget. Nah, pompa kalsium. Jadi kok tiba-tiba pompa kalsium? Ya udah. Nah, intinya dia tuh lokasinya ada di jantung. Ya kan tadi ini loh. Pokoknya NAK plus sama CA tuh kerjanya di sel kan. Nah, selnya ini tuh biasanya kebanyakan ditemuin di jantung. Kenapa aku bisa tahu? Seperti Anfisman. Wall sih, ya udah. Jadi pompa Ca2+, molekul pembawanya itu terdapat pada permukaan Re dan membran sel. Dia tuh membawa ion Ca2+ tuh keluar dari dalam. Jadi dia bukannya dari keluar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Nah ini tuh penting untuk menjaga agar kadar Ca2+-nya ini untuk tetap rendah. Kenapa? Karena kalau tinggi tuh selnya tuh juga bakal terlalu terlalu aktif. Ininya bakal terjadi kontraksi terus-menerus. Kan ini ada di jantung ya, jadi kayak nyambung aja gitu. Beda konteks ding sama yang gagal ginjal tadi. Yang kayak jantung berdetak terlalu cepat sama terlalu banyak itu konteksnya lebih ngarah ke penyakit hipertensi. Maaf ya, aku bingung. Terus ini pompa proton. Tiba-tiba pompa proton. Ya Aduh. Allah. Benar ya, aku berusaha ingat-ingat. Jadi pompa proton itu kan H+. Oh iya, berarti ini kebanyakan ada di lambung. Kan organ kita yang asam itu kan lambung. Jadi ada di lambung, sel parietal lebih tepatnya. Nah, dia tuh fungsinya untuk memompa ion hidrogen. Terus habis itu kalau di lambung dia tuh untuk sekresi asam lambung oleh sel parietal. Jadi itu dalam lambung tuh sel yang berfungsi untuk sekresi asam lambung adalah sel parietal gitu. Ini udah ya. Nah, jadi kalau pompa protonnya ini dia tuh kerjanya terlalu banyak, otomatis kan byproduct-nya kan ion H+. Ion H+, kalau di dalam lambung kita, aku ganti deh bahasanya ion H+ itu jadi asam lambung gitu loh. Jadi kalau asam lambung dalam lambung kita terlalu banyak kan, kita kan jadi maag. Jadi perut kita kan jadi sakit. Nah, itu perlu adanya obat yang bekerja untuk menghambat. Namanya PPI atau proton pump inhibitor. Dia tuh kerjanya untuk menekan sekresi asam lambung biar asam lambungnya itu tidak terproduksi. Karena kalau asam lambung terproduksi terlalu banyak, lambung kita jadi iritasi. Gitu deh. Nah, ini ada 3 contoh obat omeprazol, lansoprazol, sama rabeprazol. Prazol.
Yes. Lanjut Rasul aku pernah loh. Aku Hah? bawa. Aku juga Hah? kemarin baru minum. Ya, pipi. Lanjut Prof. Lanjut. Dasar. Terus target utama omeprazol itu kan jelas garis besarnya dia tuh pompa proton. Nah, lokasi spesifiknya lagi tuh di mana? Dia tuh ada membran kanalikuli. Ya Allah, aku nggak tahu ini apa. Pokoknya di Kanalikuli. di sel parietal lambung. Oh, ini ada Sehingga berita kanalikuli. Oh, ya intinya di ini ya. Omeprazol itu kerjanya spesifiknya ada di sel parietal lambung dengan cara menghambat pompa proton. Nah, ini di highlightnya sama ibunya itu sekresi lambung ke dalam lumen lambung. Ya, masuk nggak sih? Iya. Jadi, dia tuh kalau fungsi yang normal sebelum dihambat, dia tuh apa ya? Sel parietal kita itu memompa ion melalui pompa protonnya ini keluar ke dalam lambung dari sel parietal. Nah, secara bersamaan berarti dia mekanismenya dengan cara antipod. H plus keluar, K plus masuk. Nah, terjadi pertukaran ion kan, jadi ya mekanismenya gitu sih. Ya udah sih. Nah, pH-nya sekitar 1-3 asam. Nah, kalau udah ada omeprazol datang ke sel parietal lambung, otomatis itu pompa protonnya dihambat. Nah, cara menghambatnya gimana? Bentuk aktif omeprazol, dia tuh bakal berikatan dengan gugus sulfihidril. Berarti di pompanya ini, kalau kalian lihat strukturnya pompanya ini tuh ada gugus sulfihidril, itu bakal diikat sama omeprazol. Jadi kan bakal terhambat. Aku tak ini dulu. Mau melihat sulfihidril. berarti intinya si omeprazol tuh menjaga biar ion hidrogen nggak keluar secara berlebihan gitu. Iya, menghambat. Nah, ini ya. Dia mekanismenya antipod gantian antara sama jadi K plus masuk, H plus keluar. Jadi itu kalau semakin banyak K plus yang masuk, H plusnya makin banyak yang keluar. Gitu. Nah, ini omeprazol itu bakal menghambat yang biru sama hijaunya ini loh. Nah, ini kan ada alfa subunit sama beta subunit. Ini tuh, nah, dia tuh bakal berikatan di subunit A. Berarti, sabar ya Hasna. Subunit A itu berarti ada di yang biru ini. Nah, kalau di zoom lagi tuh ini bakal kelihatan ada gugus yang namanya gugus sulfihidril atau gugus SH. Dia tuh berarti bakal ngehambat K plus buat masuk secara nggak langsung. Jadi secara tidak langsung, omeprazol itu menghambat proton H plus untuk keluar dengan cara menghentikan pemicunya, yaitu K plus gitu. Dia bakal berikatan di alpha subunit ini. Semoga nangkep ya, kalau nggak tak tangkep. Adakah yang mau bertanya? Banyak apa gimana? Sama Ya pokoknya begitu ini. Aduh. Keren banget sih ibu dosen ini. Keren gimana? Enggak dong kocak. Nah ini, jadi yang bentuknya kayak gigi kebalik ini tuh nganu sel parietal lambung kita. Terus ini rongga lambung. Nah ini loh bahasanya disekat oleh omeprazol. Berarti kan omeprazolnya tuh menghambat di sini. Ini kalau kebalik gitu ya.
sama aja sama kayak gini. Nah, yipi. Ini yang kayak gigi ini tuh sel parietal. Nanti omeprazolnya tuh menghambat di pompanya ini. Itu deh. Wow, Terus oke, mengerti. Mama. terus apa ini? Kaitannya dengan transporter lain. Sesungguhnya aku juga tidak tahu. Oh, ini tuh kaitan masih membahas pompa protonnya ini. Ya Kaitannya Allah. sama transporter lain tuh apa? Dia kalau di lambung itu kan tugasnya buat sekresi asam lambung. Kalau kalau kanal di kanal kalium dia tuh mengeluarkan K+ untuk kembali ke lumen. Lumen tuh kalau nggak salah lambung. Terus habis itu kalau kanal klorida dia memfasilitasi perpindahan ion Cl- ke lambung. Makanya asam lambung kita namanya HCl, asam klorida. Makanya ada Wow. kanal klorida. Terus habis itu Yipi. di, kalau di transporter HCO3- itu dia mengeluarkan HCO3- ke darah dan memasukkan Cl- ke dalam sel. Yipi. Berarti itu ini tuh kerjanya dalam sel darah sama lambung. Iya nggak sih kalau nggak salah ya. Nih, sekresi asam lambung memerlukan perpindahan ion klorida ke dalam lumen lambung bersama dengan ion H+. H+ ketemu Cl- jadi HCl. Itu asam lambung kita, namanya HCl. Terus, saat H+ dipompa ke dalam lambung, ion bikarbonat itu dihasilkan dalam sel parietal. Berarti itu kayak byproduct dari mekanisme ion klorida pindah sama H+ ini loh. Ini diulang-ulang sama ibunya nggak? Aku nggak ingat. Yes, help. Aku lupa. Aku juga Banyak yang Oke, lupa. coba lihat gambar yang di atas deh. Apa? Ini. Ah, ini tuh sel parietal itu yang giginya kan, itu yang di dalam gigi itu sel parietal. Itu ada H+, Hmm. H+-nya itu dia ke lambung. Dia keluar sel parietal terus apa? Salah K+-nya tuh ke lambung dulu. K+. Oh, K+ dulu. K+-nya tuh dia Aku ntar bisa sel, ulet-uletan nggak? lambung itu ini nggak sih yang sebelah kiri rongga lambung itu? Eh, eh, eh. Aku mau kan ulet-ulet. Bentar. Aku Haplos masuk ulet-ulet. Kan tadi ada apa sih namanya antiport yang H+K+ kan, tapi dia tuh K+-nya nggak bisa balik ke rongga lambung lagi. Yang bisa tuh Kelihatan nggak? H+. Eh, Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? kelihatan. Oke. Jadi, ini tuh mekanismenya kalau secara normal sebelum ketemu yang namanya OMZ atau omeprazol, itu K+ itu masuk duluan ke selnya ini. Nah, dia tuh ada reaksi apa gitu, pokoknya menyebabkan H+ itu keluar. Jadi, kalau semakin banyak K yang masuk, itu kan makin banyak H+ yang keluar. Nah, Mm-mm. cara kerja obatnya itu, omeprazolnya ini dengan cara menghambat pintu masuknya ini. Jadi kayak istilahnya tuh orang ngunci pintu gitu loh. Kan nggak bisa Dikunci masuk, jadi nggak bisa keluar. H+ sama K+-nya nggak bisa keluar. Apa cuman salah satu doang? Eh Kaplos ini nggak bisa masuk K+ sehingga nggak bisa nggak masuk, H+ nggak bisa keluar. Ah, Gitu. nah, Kaplos tuh ngedakin Haplos ayo main dan nggak usah pulang gitu. Terus orang tuanya Haplos nih kayak nggak boleh main sama Kaplos gitu, Kaplos nggak boleh masuk gitu. Nah, betul gitu.
OMZ atau orang tuanya itu ngunci pintu, makanya Kaples tidak bisa Gak boleh mengajak main ya, Kaples Dek. keluar. Terus Lanjut. di sisi lain, apa sih hubungannya sama ini? Pas H+-nya dipompa ke lambung, ion bikarbonatnya itu dihasilkan dalam sel O, dikenal sebagai alkanatide. Ini aku jaga-jaga ini ya, tak tandain. Oh, aku Nah, di sisi lain ada reaksi lain. Dia tuh H+ sama OH-nya itu kan gimana ya jelasinnya? Dia tuh selain mekanismenya yang pertukaran ini tuh juga ada menghasilkan HCO3-nya ini ke kayaknya mekanismenya dihasilkan agak dalam tahu. sel parietal. Aku tuh bingung jujur kalau nggak pakai animasi. Kayak aku cuman paham si transport sama pompa-pompanya doang. Iya kan, Mekanismenya nggak nggak tahu. paham. HCO3 ke darah, masukkan CL dalam sel. Pertanyaannya CL-nya dari mana? Bentar ya. Nah, ini kan udah ya Cek. tadi. Mekanismenya ini udah ya tadi. Aman nggak? Mana? Masuk dulu H+ keluar. Nah, itu di sisi lain juga ada yang namanya proses HCO3-nya ini tuh keluar ke dalam darah. Cairan interstisial itu kan kalau ini ya, kalau di PPT-nya itu disebutnya itu sebagai sama aja yang darah. Jadi dari prosesnya ini tuh aku kurang tahu ya yang bagian ini tuh prosesnya gimana. Pokoknya dia tuh bakal ngeluarin HCO3-nya ini ke dalam darah. Nah, dari dalam darah sendiri itu kan ada C-almin. C-alminnya tuh masuk. Terus keluar. Makanya H+ ketemu C-almin. Jadilah HCl. YP. Iping. Udah lanjut aja deh kayaknya. Ya udah sih, lanjut dulu aja ya. Dipikir paham tidak. Terus ini apa? Oh, ini sama kayak yang tadi. Pokoknya ini singkatnya kalau kerjanya proton apa? Singkatnya kalau kerja, aduh ini gimana sih? Kerjanya pompa proton ini tuh kalau dipacu terus, H+-nya itu meningkat dalam bentuk HCl. HCl meningkat, otomatis iritasi lambung. Iritasi lambung itu apa? MAC. Gitu. Obatnya apa? Omeprazole. Sekian, terima kasih. Terus habis itu ditransfer sekunder lagi kah? Sesungguhnya aku bingung. Ini apa lagi ya? Mana Kocak aku tiba-tiba nggak kok mau. transport. Simport. Aduh. Aku paham, tapi Importer. aku kurang paham menganu titiknya ini. Ini yang tadi ya, pokoknya ingat-ingat aja transport aktif sekunder itu energinya ngambil dari transport aktif yang primer. Gitu aja. Terus kalau yang transport aktif sekunder ini alur keluar masuknya ion itu tuh ada simport. Simport itu yang dua molekul itu sekaligus masuk ke dalam. Contohnya, ini ada simport glukosa Na+, mengantar glukosa dan ion Na. Jadi kayak yang tadi itu ada apa ya yang contohnya tuh masukin, oh ini, tadi kan aku nyebutin yang transport glut itu kan, glut itu cara kerjanya simport.
Ya, itu aja sih. Oke. Terus karakteristik utama SIM porter. Apa ini? Ya karakteristiknya ini yang pertama ada co-transport, terus arahnya sama, yaitu ini ya, AB ini sama-sama ke bawah. Terus dia tuh memanfaatkan gradien ion, yaitu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Di situ tidak menggunakan ATP langsung, karena dia transport aktif sekunder. Nah, gitu deh. Terus habis itu SIM porter. SIM porter itu, oh ini sama aja ya Allah. Contohnya ini tuh ada ini SGLT1, sodium glucose co-transporter 1. Dia itu transporter asam amino. Dia kerjanya mentransport glukosa dan natrium bersama-sama ke dalam sel epitel khusus dan tubulus proksimal ginjal. Apa, Cak? Gak masuk. Iya, aku juga gak masuk masalahnya. Guys, ini berapa jam? Acak berapa jam ini, Cak? Nanti 1 jam atau 1 jam gitu istirahat dulu deh. Cak. Acak ditanya. Tanggung. 20, 22. Sih, kalau Lama mau nanti cut, 139. ini kalau mau di-cut, ini kan dalam PPT-nya ini tuh ada 3 subbab. Kalau mau di-cut tuh nanti sampai sampai reseptor. Dan itu masih slide ke-73. Reseptor tuh nanti kayak cuman berapa gitu. Terus nanti masuk ke aksi obat. Jadi kayak poin pentingnya dalam PPT-nya itu cuman yang aksi obat, reseptor sama yang sama sama. Pokoknya yang tadi itulah. Gimana? Mau di-cut kok untuk durasi ini? Boleh. Aman, Cak? Aman. Tapi nanti uploadnya lama loh. Makanya di pause aja 1 jam rekamannya. Enggak, bukan HP-mu kuat atau enggak, tapi waktu uploadnya. Kok lama, apakah mau nunggu? Ya udah, oke. Oke aja. Jadi SIM-port ini tuh contoh dari transport aktif sekunder. Dia tuh termasuk co-transport. Contohnya apa? Contohnya dia ada di glukos apa ya? SIM-port glukosa Na+. Nah, itu nanti bisa dicari sendiri aja. Terus kalau karakteristik utamanya tuh apa? Dia tuh sebagai co-transport. Importer itu memindahkan 2 atau lebih jenis molekul yang sama, dua atau lebih jenis molekul yang melintasi membran sel secara bersamaan. Berarti dia ada 2 molekulnya itu masuk secara bersamaan gitu. Tapi apa ya, molekulnya ini tuh bukan dalam jenis yang sama, tapi kayak beda, entah ini molekul A atau B atau ini C atau D, pokoknya beda gitu loh. Terus habis itu dia tuh arahnya sama, yaitu sama-sama ke bawah ini. Nah ini loh, yang membedakan SIM porter dari anti porter, kedua atau lebih molekul yang diangkut oleh SIM porter itu bergerak ke arah yang sama. Jadi kan kalau SIM porter itu sama-sama ke bawah, tapi kalau antibod itu tuh satu ke bawah, satunya ke atas. Nah itu mereka perbedaan yang paling dasar tuh itu, arah transportnya. Terus habis itu kalau yang ketiga ini dia memanfaatkan gradien ion. Dia tuh meneliti gradien elektrokimianya. Pokoknya ini tuh berkaitan dengan ion, cuman aku kurang paham. Nah, kalau dia menuruni gradien elektrokimianya itu otomatis akan melepas energi. Nah, energinya itu bakal digunain di kota transportnya ini. Ya, aku kurang paham ya ini yang nomor 3. Maaf ya, guys. Terus
Ya, nomor 4 itu ada kaitannya sama nomor 3. Dia itu tidak menggunakan ATP langsung. Sama seperti yang dibilang sama Aca. Dia tuh ngambil energi yang udah dihasilin sama transport aktif primer gitu deh. Terus, ini contohnya ya. Contohnya tuh ada SGLT1. Ini satu tuh T sih? Kok aku bingung? Kayak di Nabrak. Eh, Ya Allah, nabrak. itu SGLT 1, sodium glucose link transporter 1. Oh, ini kan tadi kita bahasnya simporter. Simporter itu kotransport atau bisa dibilang transport aktif sekunder. Kan aku udah bahas ya karakteristik yang di atas ini sama dia definisinya apa. Kita masuk ke contohnya. Contohnya ada SGLT1 atau sodium glucose cotransporter 1 sama transporter asam amino. Nah, SGLT1 itu fungsinya untuk mentransport mentransport glukosa dan natrium ke dalam sel epitel usus atau tubulus ginjal. Pokoknya dia kerjanya di pencernaan kalau yang SGLT1. Tapi yang transporter asam amino, dia tuh untuk penyerapan asam amino ke dalam sel. Singkatnya gitu ya kawan-kawan. Nah, ini diulang lagi. Buset. Berarti kita harus hafal simporter, antiport, sama uniport. Itu minimal hafal itu sih. Nah, contohnya dari simporter ini tuh ada SGLT1 sama transporter asam amino. Itu. Nah, ini jadi SGLT1 itu anu, itu cara kerjanya tuh singkatnya tuh gini. Ya, mengikat ionnya. Ada ion datang terus habis itu berikatan dengan ini transport aktifnya ini kan SGLT1 ini. Udah kan Na dulu yang datang Na plus terus dia bakal apa ya meningkatkan afinitas pembawa apa ya afinitas terhadap glukosanya itu meningkat. Terus habis itu glukosa datang karena dia udah dikenal sama si simporternya SGLT1-nya tadi, dia bakal mudah untuk perikatan. Nah, mereka berdua udah nih, udah datang. Nah, kedua substratnya itu langsung ditransport menuruni masuk ke membran. Kayak itu keluar. Lapisan substrat. Nah, bentar. Ini kan selama proses 2 sampai 3-nya ini 1 sampai 4-nya ini tuh mengalami perubahan bentuk di yang namanya bentuk di simporternya. Nah, jadi kuning-kuningnya ini loh, dia tuh setelah ketempelan Na dia bakal berubah bentuk. Berubah bentuk, habis itu glukosa datang, dia diterima. Itu ya berubah bentuknya kan, habis itu transfer ke bawah. Setelah dua molekulnya ini udah sampai ke bawah, ini tuh kuning-kuningnya ini tuh berubah bentuk lagi jadi normal gitu, nangkep gitu. Soalnya ini ada kata-kata pemulihan konformasi ini pembawa kembali itu maksudnya simporternya itu balik ke bentuk awal untuk memulai proses yang baru gitu. Ini kataku dipahami aja, curiga keluar. Apa kan tadi ini keluar ya? Oh, ini gitu. Ya ampun, aku ngerti tapi tidak benar. Nah, ini contoh-contoh obatnya. Ada diazid, manitol. Oh, siapa gugus manitol? Ada loop diuretik. Terus habis itu ini bisa dibaca sendiri aja. Nah, ini wow, keren banget. Jadi ini tuh kan contoh obatnya. Nah, ini kayak letak gimana aja obatnya bakal bekerja gitu loh. Kayak misal ada diazid kan di sini. Nah, diazid di sini kan dia kerjanya memblok memblok simporter Na plus sama C-amin pada tubulus distal. Nah, mari kita cari tubulus distal itu yang mana.
Nah, di sini ini kan simporter NaCl. Nah, si thiazid itu bakal menghambatnya tuh di sini, di nomor 4 ini. Nanti bakal berefek sama siklus diuretiknya ini. Gitu sih. Nanti dipahami sedikit aja, semangat. Nah, ini yang ringkasnya gitu ya. Thiazid ini pokoknya dia memblok importernya Na plus sama Cl- itu. Dia bakal menghambat absorpsi Na plus sama Cl ke dalam diuretik. Nanti alasannya kenapa aku jelasin di bawah. Terus habis itu kalau manitol itu ada di mana? Oh, manitol itu nanti bakal menghambatnya tuh di sini nomor 2 ini. Ini kan ada 2O, berarti kaitannya dia tuh mencegah untuk reabsorpsi air. Ya, kaitannya sama diuretik sih ini. Pokoknya thiazid, manitol, diuretik itu ada furosemid, dimethyl, asam metakrinat, terus habis itu amlorit, tiamtrinit, sama spironolakton itu obat-obat yang bekerja dalam sistem ekskresi ginjal. Yeay, Andrisman meresahkan sekali, bukan? Nah, ini juga sama. Diuretik. Ini baca sendiri ya, soalnya udah pernah. Nah, di sini kita pelajari juga yang namanya diuretik hemat kalium. Nah, ini tuh aku agak bingung, cuman intinya sama aja. Dia tuh obat diuretik juga, obat yang bekerja dalam sistem ekskresinya ini, tapi dengan cara mempertahankan ion K+ di dalam tubuh. Nah, jenis obatnya itu ada amilorid, triamtirin, spironolakton. Lokasi kerja itu pada di tubulus distal. Mekanismenya itu dia bakal memblok membran Na+ sama menghambat reabsorpsi Na. Ya pokoknya dia tuh menghambat Na+ buat masuk ke tubuh kita. Efeknya diuresis. Ini aku jelasin sepemahamanku ya. Jadi itu kan kalau obat yang diuretik biasa, dia kan kayak membuang cairan tubuh. Otomatis kan kayak ion-ion dalam tubuh kita kan juga ikut kebuang. Enggak itu Na+ sama K+ sama yang lain itu juga ikut kebuang ya kalau yang obat diuretik biasa. Nah, bedanya sama diuretik hemat kalium ini itu sama, tapi dia tuh tetap mempertahankan si kaliumnya ini. Jadi apa ya? Ya membuang cairan, membuang metabolisme, tapi ion K+-nya tuh tetap dipertahanin gitu loh. Nanti bakal ngefeknya ke jantung sama otot. Nah, kenapa kok ion yang Na+ itu harus dihambat? Karena kalau kalian apa ya, ingat yang materi diuresis semester 1 yang lalu, Na+ itu bersifat menyerap air dalam tubuh. Jadi kayak dia tuh menyerap air dalam tubuh terus disimpan untuk dia sendiri. Otomatis kalau dia keluar, eh, air dalam tubuh kita kan juga ikut keluar, otomatis berkurang. Volume air dalam tubuh kita tuh keluar melalui urinnya itu karena diambil sama si Na+ gitu. Nah, kalau lebih banyak cairan dalam tubuh keluar, otomatis kita nanti tekanan darahnya tuh stabil gitu deh. Singkatnya, secara garis besar. Dosen Andri sih gak senang mendengar ini. Ya begitulah. Nah ini yang tadi ya. Tadi tuh satu Jen ya, SGLT1. Ini sekarang yang SGLT2. Jadi yang SGLT2 itu lokasinya ada di tubulus ginjal. Oh ya, sama aja. Pokoknya kalau SGLT itu obatnya, bukan obat, itu pompa ininya ada di dalam ginjal. Jadi pokoknya inilah mencegah kehilangan glukosa. Oh, bedanya
Kalau yang SGLT yang biasa ini tuh, kalau nggak salah ya, bentar, bentar, bentar. Oh, anu deng, ini tuh kayak SGLT 1 sama 2 tuh kalau nggak salah kerjanya deketan deng. Jadi kayak urutannya tuh dia tuh satu dulu. Na plus sama glukosa itu dimasukin dulu. Nah, itu urutan pertamanya itu kan pakai SGLT 1. Tapi buat mendigestnya itu nanti pakai SGLT 2. Soalnya dia membantu mencegah kehilangan glukosa. Jadi kayak udah dimasukin tapi sama yang SGLT 2-nya itu yang si glukosanya itu nggak boleh keluar. Ya, istilahnya gitu sih. Ini aku highlight aja. Terus ini contoh-contohnya ya bisa dibaca sendiri. Sangat memahami, hahaha. Allah masih panjang. Terus habis itu kalau antipod itu kayak tadi satu keluar, satu masuk, satunya lagi keluar. Si A ini masuk, terus B-nya keluar gitu. Pokoknya masuknya ini tuh nggak bersamaan. Itu yang membedakan dari simpod. Terus arahnya itu juga berlawanan. Terus ini ada contohnya adenin. Oh, contohnya itu ada ADP sama ATP exchanger. Pokoknya dia itu mengkatalisis pertukaran molekul ADP sama ATP. Gimana ya? Aku nggak paham. Pokoknya ini contohnya aja. Nah, antiport itu ya gambarnya kayak gini sih. Nah, ini loh. Ini kalau diulang sih kalian perhatiin aja mekanisme intinya kayak simport itu gimana, antiport itu gimana, uniport itu gimana. Nah, di sini tuh antiport itu selang-seling, satu masuk, satu keluar. Intinya gitu. Ini gambarannya doang. Nah, terus kenapa kamu ada lagi lah? Oh, jadi contoh transporter yang bekerja dengan cara antipod itu ada si penukar natrium kalsium Na plus atau NCA2 plus exchanger. Nah, dia fungsinya untuk menjaga kalsium di dalam sel itu tetap rendah. Karena kalsium itu fungsinya untuk, kalau nggak salah ya, dia tuh juga depolarisasi, tapi dalam bagian apa gitu. Pokoknya dia kalau di jantung bakal meningkatkan kontraksi jantung gitu. Nah, mekanismenya gimana yang tadi aku bilang, dia tuh, oh beda lagi ya. Oh tadi tuh yang Na sama K plus deng, beda-beda. Jadi kalau mekanismenya yang di sini itu 1 ion kalsium untuk 3 ion natrium. Persamaannya gitu sih. Ya ini dibaca aja. Ini sama aja ya mekanisme kerjanya. Jadi kayak ngeluarin satu, masukin satu. Cuman kalau yang keluar, ini tuh H plusnya keluar. Tapi yang Na-nya masuk. Jadi Na-nya masuk secara di waktu yang bersamaan. Salah-salah. H plusnya keluar di saat yang sama, Na-nya masuk gitu deh. Dia tuh intinya berperan dalam pH. Nah, ini ada contoh obatnya. Dia ada mana ini? Digoxin. Dia contoh obatnya dengan mekanisme antipod itu ada digoxin. Terus ini cuma mekanismenya dari digoxin aja. Jadi silahkan dibaca sendiri. Hahaha. Ini juga cuman tambahan kayak pokoknya intinya yang di atas itu. Nah, terus habis itu lanjut ada sistemnya itu Uniport atau bisa disebut
hidrofilik agent transporter. Kalau di catatanku dia tuh membantu transport senyawa hidrofilik. Pokoknya selain ion. Nah, contohnya ini ada transporter glukosa, GLUT1, GABA, sama kolin, bukan kaolin. Allah, ini apa? Nah, pokoknya eh, ini tuh Unipodnya ini tuh protein transportnya yang bekerja dengan cara Unipodnya ini terdapat kebanyakan di sistem saraf. Makanya obatnya itu kebanyakan juga buat saraf. Gitu deh. Nah, ini kayak balik lagi ke Anfis, ya Allah. Aku sudah capek, aku muak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikira mau azan. La ilaha Takbiran, illallah. takbiran itu. Udah yuk, maksudnya sampai Takbir. Allahu Akbar. Apa, Kar? Prof udah nggak tahu saya kesadaranku udah habis tahu. Kalian udah pada ngantuk? Jujur. Hasna, Jujur. boleh Jujur. gitu Hasna. Aku ngantuk. Enggak, kalau ngantuk ya lanjut besok aja nggak apa-apa. Maksudnya kan kayak daripada tidak masuk, sedangkan ini masih berapa? 139. Tapi aku kayak pengen notulensinya aku samain, aku minta jelasin oleh Dipsik sehingga aku paham juga, Kak. Apa sih ya Allah? Aku nggak paham yang kata-kata nggak jelas itu di PPT. Jujur ya, Udah aku juga kurang paham apa ya. Aku kayak beberapa tuh masuk, cuman cara ngoneksi ke satu titik itu aku masih kurang bisa. Karena ini saking banyaknya. Tapi aku udah ngasih notes di ini sih, PPT-nya. Sampai 7 Kayak dulu, nanti istirahat dulu, nanti mulai jam berapa lagi gitu, misal jam 2 pagi. yakin jam 2. Gambar. Nando demo. Tapi nanti kalau jam 2 nanti ini loh, Ya. kalian habis itu kimor. Apa nggak Iya. panas kalian nanti? Nggak Allah, gimana? tahu, tergantung. Ini jadinya mau lanjut sampai 73 dulu ya. Sampai satu Ya, subuh sampai dulu ya. ya. Apa sih, Cak, kok hamil? Dewi-chan, hai, nani gaski, coba minta jadi maaf, nata, ayu-chan, hai, nani gaski, cookies and cream. And the cream, you're my nata, hai, Nikaski, Anda Yuki Aishuri. Udah selesai. Udah ya, Pin. Ya, begitulah. Nah, lanjut. Jadi, kalau ada obat yang beraksi dalam menghambat Unipod, aku juga lupa. Terus, Aduh, butuh hewan. prosesi uptake-nya itu bakal terhambat. Jadi, neurotransmitternya itu yang terdapat di sinapsnya itu juga bakal meningkat. Pokoknya, garis besarnya kalau kalian bingung atau nggak paham, ini tuh
transporter atau protein transport yang dengan cara unimport ini tuh ada di syaraf. Garis besarnya gitu aja. Makanya obatnya itu bakal di sistem saraf kerjanya. Sistem saraf itu apa? Bisa dicari sendiri. Sekian. Nah, ini contohnya ada levodopa sama LAT1. Ya, ini dibaca aja ya, kawan. Ruby-chan. Hai. Nani guys. Ada. Dah. Malah batuk. Kau minta. Yuri. Nah, Terus tiagabin tuh obat. Oh ya, tiagabin. Oh, ini mekanisme tiagabin. Ini kan nanti kalau mekanisme yang asli itu kan dari glutamat. Glutamat itu apa? Pokoknya dia suatu kalau nggak salah ya, suatu neurotransmitter. Terus habis itu dia bakal ngasilin GABA dengan cara GAD itu kalau nggak salah sama kayak ATP gitu loh. Kalau nggak salah ya. Terus habis itu nanti GABA-nya ada di sini. Terus tiagabin tuh bakal ini menghambat apa ya? Menghambat GABA-nya buat balik. Oh, jadi itu kayak dari glutamat, GABA keluarin GABA dalam ini, terus GABA-nya keluar, GABA-nya nanti bakal berikatan sama reseptor. Terus habis itu GABA-nya nanti bakal balik lagi ke asal awalnya. Kenapa? Aku juga tidak tahu ini kenapa tidak uptake. Terus habis itu tiagabin datang itu untuk menghambat GABA untuk reuptake. Ya nanti output akhirnya itu bakal aktivitas sel sarafnya itu bakal berkurang. Ya Allah, hilang. Ruby-chan. Hai. Nani guys. Nah, ini tiagabin udah aku highlightin jadi ya bisa dibaca sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya GABA itu ada panjangannya. Cuman aku lupa. Tapi dia tuh GABA itu merupakan neurotransmitter yang bikin potensial membran dalam tubuh kita itu jadi negatif atau jadi istirahat. Jadinya tuh obat-obat yang berikatan, obat-obat yang jadi bentar, aku salah ini. Oh, salah. Nah, GABA itu neurotransmitter. Tugasnya dia itu sebagai inhibitor pada sistem saraf pusat. Dia fungsinya berperan untuk menekan aktivitas neural. Jadi kalau ada terjadi kenapa-napa atau apa-apa dalam GABA itu, ya kita bakal sel di dalam sel saraf dalam otak kita tuh bakal terus eksitasi. Eksitasi itu apa? Itu sama aja kayak depolarisasi. Nah, kalau depolarisasi berlebihan, kita kan jadinya kejang. Intinya gitu ya. Jadi kayak terlalu aktif gitu loh. GABA tuh kebanyakan ada di ini sih. Ada di sel saraf. Makanya obatnya kerjanya di sel saraf juga. Ya begitulah. Terus ini tentang tiagabin dibaca sendiri. Sekian, terima kasih. Wow. Yeay, ini fakta-fakta yang mempengaruhi mekanisme kerja. Pokoknya ada konsentrasi substrat. Laju transport akan meningkatkan dengan peningkatan konsentrasi substrat. Berarti ya masuk akal juga kan. Kalau jumlah barang yang mau ditukar itu banyak, otomatis kan lajunya itu makin cepat juga. Makin banyak, kerjanya makin meningkat. Terus inhibitor dan regulasi. Molekul yang dapat berikatan dengan molekul pembawa dengan menghambat aktivitasnya. Intinya tuh apa ya? Dia tuh molekulnya itu dapat berikatan dengan
protein transportnya itu dapat dengan cara apa ya, outputnya tuh dapat dikatakan dia dapat menghambat atau menginisiasi regulasinya gitu. Terus habis itu jumlah molekul pembawa itu saja protein transport. Ya jelas ya, jumlah tempat buat nukernya itu juga mempengaruhi. Soalnya kan kayak kalau misal ion yang mau masuk itu ada banyak, tapi kalau protein transporternya dikit itu kan sama aja lambat. Itu bakal mempengaruhi banget. Jadi kayak kinerjanya jadi lambat gitu loh. Nah, kenapa ada Vmax? Ya Allah. Terus habis itu afinitas pengikatan itu kayak seberapa kuat sih, kayak seberapa bagus si ionnya itu berikat sama transporternya. Nah, ini loh afinitas antara pembawa dan substrat mengenai seberapa efisien transport yang terjadi pada konsentrasi substrat tertentu. Terus juga jelas karena ini transport kalau tadi kan aku nyebutinnya ada 2 jenis ya, transport aktif sama transport pasif terfasilitasi. Nah, kalau yang pasif itu kan nggak butuh energi, jadi kayak nggak usah dipikirin gitu. Cuman kan kalau yang aktif itu butuh energi, jadi ketersediaan energi itu juga mempengaruhi. Nah, kalau energinya kurang atau ATP-nya kurang, itu bakal menghambat transportnya. Begitulah sudah. Ya, selesai. Subbab 1. Yipi. Maaf ya kalau kesana kemari, karena aku jujur juga kurang paham. Sekian, mohon maaf. Profesor juga Maaf Ferinya nggak Terima normal. kasih Prof Hilda. Terima kasih Prof Hilda. sebagai gantinya Anda